Oke, sip. Buat scan order. Kita itu dulu ya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Enggak. Foto dulu atau? Enggak. Oh. Ini video supaya untuk ditampilin di thumbnail. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke. Enggak apa-apa ya. Oke guys, balik lagi ke 3DKT. Oke, sip. Oh, itu udah di-record? Apa Udah ulang di-record. lagi? Di-record. Itu percobaan atau bukan? Enggak, kakak sendiri yang ngomong. Oh. Hai guys, balik lagi di 3DKT. Oke. Bingung baru masuk. Oke, hai Adel. Hai. Selamat sore. Siang, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Asri. Nama panjangnya aku Nama lupa. panjangnya Asri Riasyatul, ya biasa dipanggil Asri. Adel itu adik kelas gua yang beda 4 jenjang. Jadi waktu gua semester 7 beliau baru masuk semester 1 seperti itu. Gak usah disebutin namanya, nggak terkenal juga kampusnya. Oke, lanjut. Soalnya nggak di-endorse gitu ya, nggak boleh sebut brand. Oh iya, gue boleh sebut brand di sini. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya, siapa sih ini? Jadi kita ketemu waktu itu kebetulan gua waktu itu jadi tour leader dan kebetulan bawa Asri ini dari sekolah Daya Utama, SMK Daya Utama. Nah, sekarang kuliah semester 5. semester 5. Oh, berarti udah mau nyusun, udah mulai Sibuk, udah sesi sibuk ya? Sesi sibuk. Mungkin kemarin sempat nanya di question and answer itu pertanyaan paling sulit menurut kita, yaitu adalah apa kabar. Dan itu banyak yang nanyain loh, jangan salah, banyak yang nanyain, kakak yang ini yang mana sih? Nah, ini kakaknya nih, cakep ya. Kuliah di bidang di kesehatan, di keperawatan. Oke, sip. Sekarang kita nanyanya bukan tentang keperawatan atau kebidanan loh, tapi ini sekarang beda. Oke. Pertanyaannya adalah tentang tari. Jauh banget ya. Jauh banget itu, jauh ya dari Iya. kesehatan terus ke kesenian itu Jauh banget. Tapi kalau misalnya ditanya, tari masih aktif? Aktif, alhamdulillah masih aktif. Cuman karena pandemi, Pasti. job jadi menurun itu. Semuanya sudah menjawab semuanya. Pasti apapun kalau misalnya berbau jasa pasti turun semua. Untuk sekarang masih tari? Udah jarang, karena kan udah semester atas gitu kan. Iya benar. Paling kalau misalkan kayak kemarin terakhir ngontrol untuk project UKM gitu kan, temenin anak-anak latihan, terus ngontrol detailing apa segala macam gitu. Sampai situ doang sih, sama bantu shoot video gitu. Oke. Oh, ikut UKM juga? Ikut UKM. Wow, UKM apa? Ada boleh dance. UKM dance. Wah. Mungkin itu mungkin teman-teman boleh nanti gue coba share video. Masih ada videonya? Ada. Iya, nanti coba gue share videonya. Adel pernah tampil di pembukaan kampus waktu itu, pembukaan PKK atau ospek kampus. Oke, lanjut. Sekarang, dan kalau misalnya ditanya pronya dari mulai kapan tuh? Dalam arti udah pernah tampil di luar pasti dong kan? Kalau tampil di luar ada, tapi selalu bareng anak-anak sih, anak-anak kampus gitu kan, karena kan kita UKM gitu kan. Oh gitu. Kalau untuk selama ikut UKM nggak pernah ngambil project sendiri tuh nggak pernah. Pasti tiap ada tawaran apa gitu, kayak itu hari ada tawaran di MOI, itu tawaran kan emang via pribadi kan. Oh, gitu. Tapi aku oper lagi ke anak-anak UKM gitu. Oh gitu. Karena aku mau mereka juga bisa ikutan gitu kan, biar kalau bisa bareng kenapa harus sendiri gitu kan. Okay. Jadi aku ajak mereka perform di MOI gitu, segala macam, perform kampus, ntar acara UKM lain gitu. Pokoknya di mana ada acara yang emang kita ditawarkan kesempatan untuk kita perform, kita ikut gitu. Oke, sip, benar. Terus dari tadi ngomongin UKM. Nah, di UKM sendiri jabat sebagai apa? Tahun pertama wakil ketua. Tahun pertama wakil ketua. Tahun kedua ketuanya. Oke, sip, ketua UKM Dance di kampus ternama di Sunter. Nah, Disebut tuh ya jadinya ya. makin mendekati lagi, makin jelas jelas gitu kan. cluenya kampusnya di mana. Ada. Jadi abis itu ngejabat di tahun
ini ya sekarang ya 2018 2019. Maksudnya turun jabatan di tahun 2019 2020 ya. Oke, sip. Abis itu Asri kalau misalnya ditanya nih Sri, dari kapan sih masuk tari atau mengikuti tari itu dari kapan? Ngikut tari itu lebih ininya sih kuliah. Kayak udah seneng banget matenin diri sendiri buat masuk. Pengen dalemin nih tari itu dari kuliah itu, dari semester berapa ya, semester 1. Semester 1? Iya. Oke, sip. Kalau sebelumnya jadi cuman kayak ngisi waktu luang aja, kayak oh yaudah ikut nari, kayak itu udah. Tapi kalau untuk mendalaminya itu dari masuk kuliah ini. Berarti sebelumnya waktu SMK udah pernah ikut tari jadinya? SMK juga udah ikut tari, tapi kayak enggak, kayak cuman jadi dulu tuh awalnya gini. Awalnya itu suka tari tuh dari SMP kan. SMP. Okay. Tapi karena SMP tuh kita tuh masih malu-malu, namanya anak SMP kan, masih malu-malu banget. Bener. Untuk ngeluarin hobi atau ngeluar bakat kita tuh masih malu banget. Bener. Terus akhirnya ketahuan lah waktu SMK, ada pengambilan nilai. Oh, gitu, pengambilan nilai. Ya, seru nih. Pasti pernah kan? Iya, benar. Nah, dari pengambilan nilai itu terus akhirnya kayak ibu guru-gurunya tuh pada seneng, lentur nih anak nih, kayak gitu kan. Oke. Nah, akhirnya kepilih lah buat acara waktu itu, acara wisuda. Acara wisuda kakak kelas. Oh, akhirnya wisuda. Dari SMK perwakilan tarinya aku. Oh, gitu. Nah, dikembanginlah di salah satu sanggar Pak Deden. Oh. Nah, dari situ dilatih dari situ akhirnya bisa tuh makin apa, badan makin bisa lentur, makin ini jadi paham. Dari situ sih ngerasa kayak sebenarnya asik nih seni tari nih, asik, seru. Di tari ini kita bisa ngeluapin emosi, kesenangan. Jadi itu di situ enaknya. Setuju. Jadi kita tuh nggak perlu harus banyak ngomong atau segala macam, tapi aku lebih senangnya ke nari, joget, jepong segala macam itulah, harus gitu. Nah, dari situ rasa senang awalnya dari situ. Tapi untuk ngembanginnya di kuliah. Karena ada eskul tari. Oh, eskul. Ada seni tarinya sama kayak SMK ada eskul. Oke, sip. Kalau misalnya untuk tampilan pronya, tadi kan dijelasin sama Asri kalau misalnya baru tampil di perpisahan kakak kelas, itu kan belum pro. Tapi kalau misalnya udah profesionalnya dalam arti tampil di luarnya, soalnya kakak pernah lihat loh kamu tampil di luar. Nah, Asri ini pernah tampil nih kalau nggak salah di Taman Mini ya. Di mana sih waktu itu? Waktu itu Taman Mini ya. Taman Mini ya. Pernah di Taman Mini, acara kayak apa ya kan kalau yang itu flash mob. Flash mob. Nice. Semuanya tuh. Tapi itu kagetnya yang di Taman Mini itu adalah tari dance. Nari bukan tari tradisional, kita jadi kayak waktu itu lagu DJ tapi di itu ini dengan tari tradisional. I see. Itu kaget Mas, karena baru pertama kali yang biasanya harus denger gendang rampak gendang. Yang sekarang pas kemarin itu kita dapat lagunya lagu DJ dan harus narinya nari tradisional. Harus belajar tapi alhamdulillahnya namanya kita serius. Namanya kita udah seneng dari dulu. Benar. Pasti gampang, ngebantu semuanya ya. Kalau menurut Adel sendiri, pengertian tari secara universal apa sih menurut Adel? Kalau menurut aku ya, kalau misalkan orang awam mungkin ngeliat tari itu kayak ya udah lu gerak sesuai lagu gitu kan. Mau lagunya apapun itulah genrenya. Orang mungkin kalau orang awam nggak ngerti kalau di tari itu ada genre ini, genre itu gitu kan. Benar. Apalagi kalau tari modern itu kan genrenya banyak. Ada yang hip hop, ada yang K-pop, ada yang lady style, urban dan sebagainya lah gitu kan. Tapi kalau menurut aku sendiri, kalau pribadi aku ya, aku nari itu karena menurut aku itu adalah bagian dari ekspresi diri aku. Oh gitu. Jadi gini, misalkan aku lagi kayak sedih gitu, aku pasti ngajakin temen aku, bikin ini yuk, koreo yuk pakai lagu ini. Pokoknya kita akan pakai lagu-lagu yang emang sesuai dengan mood kita gitu. Misalkan lagi sedih pakai lagu apa, lagi pengen yang happy pakai lagunya apa gitu. Pokoknya intinya itu untuk mengekspresikan diri kita gitu melalui gerakan-gerakan. Karena entah kenapa kalau misalkan kayak lagi suntuk, lagi stres, atau misalkan kayak lagi happy gitu, di bawah nari tuh seru aja gitu. Apapun keadaannya menurut aku di bawah nari tuh seru banget. Setuju kayak banget. Let it go gitu loh, kayak langsung push gitu, hilang gitu masalah gitu. Benar. Tari menurut aku sendiri itu mengekspresikan diri kita lewat lagu,
lewat musik, lewat segala macam tuh dari tari. Sedih, seneng, Oke. di tari itu ada. Oke. Di tari dari gerakan, dari luapan emosi atau apa, di tari itu semuanya bisa menjadi satu. Terus kalau misalnya Asri sendiri akhirnya Asri menunjukkan kalau misalnya tertarik sama tari karena ada apanya, atau misalnya yang nggak apa-apa cuma dari hati Asri aja, atau gimana? Ada alasannya tersendiri nggak akhirnya memilih untuk tari sebagai hobi? Alasannya sebenarnya udah jauh ya Kak. Awalnya gini. Oke. Aku awalnya gak terlalu aku awalnya gak suka tari tradisional loh, sumpah. Aku awalnya suka India. I see. India, oke. Makin seru nih. Jadi dulu tuh ayah tuh suka banget sama musik India. Dari aku kecil tuh, dari kecil suka banget ada India. Dulu, apalagi dulu tuh ada sinetron di Indosiar apa-apa narinya. Yeah. Dari situ aku kayak ngeliat gini, kok kayaknya mereka asik ya, nari sambil nyanyi, joget, ini gitu. Dari situ aku suka. Awalnya aku ya itu nari India gitu kan, ngikutin adaan itu. Terus dari situ belajar tradisional tuh karena ngelihat di YouTube sama ya itu pengambilan nilai untuk pertama kali di SMK itu untuk suka tari tradisional tuh dari itu. Tapi kalau misalnya ditanya tari tradisional dan India itu sebenarnya nyatu gak atau beda tersendiri dari beda jauh? Jauh banget. Beda jauh banget sih. Kalian bisa lihat kalau tari India sama tradisional jauh banget. Kalau India kan happy, sedih gitu. Hanya maksudnya lagunya itu ya kalau sedih ya sedih gerakannya, kalau senang ya senang. Tapi kalau tradisional itu kayak harus jadi satu, harus sesuai dengan adanya yang dimana luas. Jadi kalau tradisional itu kayak udah ada kisahnya masing-masing. Oh gitu. Ya, I see. Baru tahu. Kalau misalkan Jawa Barat atau Jawa Tengah kan apalagi ada bedanya tuh. Kalau Jawa Tengah itu kan lebih luas, lembut. Kalau Jawa Barat itu kebanyakan itu apalagi Jaipong, apalagi Karawang itu kebanyakan identik heboh. Beda-beda kayak gitu. Kalau India itu kan cuman kayak seneng namanya film-film lah gitu. Beda. Oh beda berarti. Jadi ada perbedaan ya. Karena kan gini, orang-orang kadang-kadang gini berpikiran, asal pinggul goyang dikit itu tradisional. Iya benar gak sih? Benar. Gak sih? Karena gitu. emang kebanyakan tari itu mainnya pinggul ya. Iya. Jadi seperti itu. Oh iya. Kalau nari, ini aku nggak ngerti ya, waktu dulu pertama kali aku nari itu waktu TK. TK. Tapi kan sama TK, anak TK nggak mungkin bisa memutuskan gue mau nari gitu, nggak mungkin kan. Pasti kan entah disuruh sama gurunya, entah disuruh sama orang tua, kan aku juga nggak ingat gitu kan. Intinya waktu itu kita waktu TK itu aku nari langsung performnya itu di ini gor yang di Kelapa Gading, Sports Mall Kelapa Gading. Kan dulu ada gor indoornya gitu kan. Nah aku perform di situ. Aku perform di situ waktu TK ya nari anak-anak biasa. Gitu. Terus pas karena sekolahnya kan aku dari TK sampai SMP tuh kan di sekolah yang sama. Terus tiap tahun itu kita pasti ada namanya ekskul wajib. Namanya cewek paling banyak apa sih dance gitu kan. Kalau cowok kan paling banyak basket, kalau nggak bola. Udah ekskulnya tuh nggak ada yang nyentuh gitu kan. Ya udahlah daripada nggak ada kegiatan, toh ekskul itu diwajibin. Zaman sekolah kan ekskul wajib. Iya wajib. Dapat nilai kalau nggak salah. Iya dapat nilai tambahan. Terus belakangan pramuka juga wajib gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya udah daripada aku pikir waktunya kosong, ya udah aku akhirnya ikut ekskul dance gitu kan. Nah ekskul dance itu tiap kali aku selalu misalkan ada open house sekolah aku ikut perform gitu segala macam. Atau kalau misalkan lagi perpisahan prom night itu kita ada dance juga gitu kan, itu ngikut. Tapi itu ada coachnya gitu. Iya pasti. Jadi aku ngerasa kayak pas pertama kali dari TK udah terbiasa kayak gitu, begitu masuk ke SD ada ekskulnya, ya kenapa enggak gitu. Benar. Kayak seru aja menurut aku. Yang paling pertama aku sadar adalah ketika aku udah latihan terus aku perform depan orang banyak dan orang banyak itu puas, aku ngerasa kayak happy banget gitu, kayak ini ternyata seru banget gitu. Jadi kayak ya udah gitu, aku cuma harus ngikutin koreo dan sesuai dengan beat lagunya, nggak off beat dan lain sebagainya, dan orang senang, orang terhibur gitu. Jadi aku ngerasa oh ya udah, kenapa nggak gue lanjutin aja gitu. Dan itu nggak keputusan lah, nggak memutuskan kayak gue mau di dance aja, nggak. Jadi bener kayak ikutin alur aja gitu. Ya udah ini gue tiap tahun ada ekskul dance, ya udah gue ikut gitu. Berarti dari kalau misal kakak kalau misal kakak simpulkan berarti dari hasil yang positif ya, dari hasil positif akhirnya Adele mengikuti keinginan Adele untuk hobi sebagai penari gitu.
kalau misalnya kakak tanya ini menurut Adel nih di luar sana, bisa nggak kalau misalnya tari itu malah dapat dari hal negatif, maksudnya dari perasaan negatif akhirnya memutuskan untuk tari atau punya kenalan Adel gitu? Kalau misalkan kalau dari aku sendiri, kalau misalkan biasa aku lagi sedih atau apa, karena mungkin emang udah narik kan, jadi kayak ya udah larinya ke situ lagi, situ lagi ya, masih bisa mungkin, ya berarti. Kalau misalkan untuk orang yang belum menyentuh tari, kita nggak tahu kan, pasti mereka akan nyalurin emosi mereka dengan hobi mereka sendiri. Ada yang misalkan ternyanyi lah, termasak atau apa kayak gitu kan. Iya benar. Tapi kalau untuk orang yang nari, so far teman-teman sekeliling aku juga gitu sih. Jadi kalau misalnya mereka sedih atau apa ya mereka bikin koreo, mereka record, mereka posting gitu kan. Iya. Pokoknya intinya mereka pengennya tuh orang-orang bisa ngerasain emosi mereka di dalam tarian itu gitu. Benar. Menurut Asri sendiri, apakah tari itu bisa selain menghibur ya, bisa untuk ngebantu diri kita sendiri? Misalkan dengan Asri menari itu malah menjadi cooling down untuk Asri sendiri kalau misalnya ada masalah, atau misalnya dengan Asri bernari malah jadi kayak tadinya lemes malah jadi semangat untuk melakukan hal sesuatu. Menurut Asri sendiri gimana? Bener loh. Jadi pasti kalian punya hobi atau kebiasaan yang lagi emosi nih, lagi kesel sama orang, harus ngapain nih, pasti kalian harus nyari sesuatu, entah yang suka olahraga contohnya, entah itu nge-gym atau boxing kan, gitu. Nah tapi kalau saya karena emang bisanya cuma tari menari, emosi atau lagi sedih, lagi suntuk, lagi apa, ditari, karena ditari itu ya itu tadi dibilang bisa ngeluarin emosi, bisa meluapkan lah ya, meluapkan semuanya, digerakkan itu. Benar, setuju banget. Setuju banget. Tergantung sih, kalau menurut aku tergantung, kan orang ada yang pengennya hobi ya udah hobi aja, ada orang yang pengen hobi, gue pengen hobi gue jadi duit gitu. Ngerti kan? Kayak ada orang yang misalkan nari nih ya, kita nari, kalau aku sebatas yang kayak ya udah gue hobi gitu. Kalaupun misalkan aku diminta untuk ngajar gitu, aku nggak pernah kayak matokin harus harga sekian, enggak. Karena aku nggak ngambil penghasilan dari sana. Itu bukan tempat aku gitu. Karena kan kalau untuk yang berpenghasilan, of course harus yang lebih profesional gitu kan, yang udah berpengalaman jauh lah di atas aku. Kalau aku sendiri emang sekadar untuk hobi, bukan untuk menghibur orang doang, tapi untuk menghibur diri aku sendiri. Jadi setiap kali aku ada apa, misalkan ada sesuatu nih, kita bikin koreo pakai lagu ini, begitu kita record dan kita lihat hasilnya memuaskan, kita happy gitu kan, kayak gila ternyata emosi gue nyampe di dalam tarian itu gitu. Tapi mungkin untuk sebagian orang, mereka pengen hobi mereka tuh jadi duit. Mereka kan nekunin terus gitu. Gimana caranya biar dia bisa lebih profesional sampai akhirnya bisa ngajar di mana-mana dan berpenghasilan lah. Penghasilan dari situ gitu. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan untuk menyatukan nih? Jadi kan dari tari sendiri ya, Adel pasti tahu. Apalagi kalau misalnya basicnya Adel dari TK sampai detik ini, bisa jadi udah dapat pengalaman atau misalnya udah tahu ya, tari itu nggak 1-2, banyak banget, ribuan malah jenis tari sendiri. Nah sekarang gini, pasti kan mereka punya tujuannya masing-masing dari tiap tari sendiri. Nah kalau Adel pribadi, bisa nggak sih itu satu, atau kalau misalnya emang bener-bener bisa itu satu, bagaimana menurut Adel caranya untuk menyatukan itu semua? Kalau misalkan dibilang dari tari ya, kalau misalkan di breakdown secara general kan tari itu sekarang kebagi cuma modern, tradisional. Ya benar. Itu kan. Dan sekarang tuh gini, kalau misalkan mau dibilang tradisional udah punya peminatnya sendiri, modern punya peminatnya sendiri gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan yang modern pengen coba yang tradisional dan sebaliknya. Nah, karena zaman sekarang tuh kan banyak kan orang selalu ngikutnya, misalkan di studio itu kan banyak kan tarian modern, gitu kan, genrenya hip hop lah, urban dan sebagainya gitu kan. Tapi banyak pihak-pihak yang mereka merasa mereka harus bikin perubahan. Salah satu anak UKM, dia combine tarian tradisional sama tarian modern. Dan itu dipakai sama dia waktu audisi untuk masuk UKM, dan itu ada rankingnya. Jadi dia combine tarian tradisional sama modern dan dia dapat ranking pertama. Skor dia paling tinggi gitu, dan aku sempat bilang sama dia, "Yuk mau nggak kita satu UKM itu bikin combine tarian tradisional sama tarian modern?" Karena kadang-kadang ada beberapa acara, misalkan kayak acara wisuda tuh kan nggak mungkin kita tampilin tarian modern. Sulit kan, karena kan biasa permintaan kayak dari kampus pun mintanya bisa nggak nari tradisional untuk di wisudaan gitu. Jadi kita ngerasa ya kenapa nggak digabung aja dua-duanya gitu kan. Itu akan lebih menciptakan kesan yang tradisional yang ada, modernnya ada, dan orang bisa ngerti dua-duanya gitu. Jadi orang tahu, oh ini tradisional gitu kan, yang satu modern gitu.
Iya, gitu. Tapi Adel sendiri pernah nyobain tradisional nggak? Pernah, gara-gara anak itu. Gara-gara anak itu, tapi nggak apa yang kayak untuk project tuh enggak. Jadi karena dia audisinya kayak gitu, kita penasaran. Gitu. Kita pengurus semua penasaran, jadi kita pengen tahu ini gimana sih. I see. Tunggu, sorry. Anak kampus. Anak kampus. Oh, seriusan? Anak kampus. Baru angkatan angkatan 18 apa 19 kayaknya. 18 kakak kayaknya masih Enggak, iya 19 kayaknya. Oh, dia. 19 baru. Oh, gitu. Soalnya kakak sering lihat juga, apalagi kan kakak sering ikut acara-acara di Indonesia Menari. Indonesia Menari mungkin ada pernah tahu, emang konsepnya tradisional sebenarnya. Tapi karena dia nggak mau ketinggalan zaman bahasanya, pasti pengen nyoba modern juga seperti itu. Dan ya nggak dipungkiri bagus banget. Nggak bisa dipungkiri bagus banget ya. Waktu pertama kali dia nari itu ya pas audisi kan kita emang record pakai HP gitu kan buat dokumentasi rekap audisi gitu kan. Pas aku lihat gila ini keren banget gitu, aku kayak ini harus belajar gimana pun caranya gitu kan. Keren sih kalau ada yang bisa nari tradisional dikombinasi modern, gila kalian the best banget. Akuin bener bagus banget gak ada. Dan rata-rata kalau misalnya ikut lomba kan kebetulan kakak sering juri juga. Dan biasanya kayak gitu juara 1 itu menang, iya benar banget. Dan itu nggak tahu kenapa juara 1 dan diikuti dengan hip hop dan lain-lain sebagainya. Gitu. Next, terus kalau misalnya kebetulan kan Asri tradisional ya. Nah, terus kalau misalnya ketemu modern waktu itu di Taman Mini ya seperti yang tadi Asri bilang. Nah, menurut Asri gimana sih cara nyatuin? Kan itu benar-benar dua hal yang sangat berbeda. Malah mungkin bertolak belakang, jauh banget. Terus gimana sih caranya akhirnya untuk mempersatukan mereka semua? Ada kan yang namanya tari kan banyak banget ya. Ditambah ada tradisional, ada modern, bahkan modern sama hip hop beda. Habis itu ketemu break dance juga beda. Wah, itu gimana sih cara menyatukannya menurut Asri sendiri sih? Ada lagi sih sebenarnya Kak, nggak cuma di tahun ini. Apa? Indonesia Menari. Itu tahu banget. Indonesia Menari di tahun aku pernah masuk. Nah, di tahun 2019 aku ikut Indonesia Menari. Serius di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Nah, di 23 Pascal. Jadi waktu 2019 kemarin aku ikut Indonesia Menari. Di sana kan ada tradisional campur dance ya. Dari situ kita ngelihatnya senang juga sih. Ngedenger musiknya seneng, ngedenger yang contoh tariannya seneng. Berawal dari situ, terus kayak aku kan orangnya emang kepo ya, wanita kepo aku. Keponya beda hal dulu, keponya seperti apa kan, beda. Sorry guys, tapi tahu bener emang kepo banget. Dan aku orangnya kepo dan harus mencari tahu nih, dan tantangan tersendiri. Aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau cuma kepaku cuma sama satu hal doang. Contoh, aku mahasiswa keperawatan, tapi aku nggak mau cuma bisa dan lokasi cuma harus di keperawatan doang, nggak mau gitu loh. Setuju. Misalkan aku udah lulus nanti, aku kerja di pasti di bidang kesehatan. Amin. Aku nggak mau cuman kayak buat nanti teman-teman, entah anak-anakku nanti, aku nggak mau cuma ngajarin dia cuma di bidang kesehatan doang. Aku nggak mau cuma punya cerita. Anak-anak nanti punya cerita apa sih? Aku nggak mau cuma dicerita satu lokasi doang. Benar. Aku pengen punya pengalaman yang banyak. Aku pengen punya cerita yang banyak, kisah yang banyak dalam hidup aku gitu. Contohnya itu. Nah, terus akhirnya aku belajar untuk dance hip hop kayak gitu. Awalnya ya itu Kak, dari mix itu sih, bukan langsung. Sorry, berarti Asri pernah lakuin dance modern? Pernah. Wow. Kayak tapi nggak seperti orang yang pro ya, tapi nggak seperti orang yang pro. Cuman kayak bikin gerakan ngasal nih, kayaknya seru nih gerakannya kayak gini gerakannya. Tapi aku juga pernah sih ngeliat gerakannya kayak. Wow, malu diliatin. Karena Kak Dika ini kan dulu tuh dance juga kan, Jadi aku tuh harus belajar dari beberapa orang buat ngeliat gimana sih, harus belajarnya seperti apa sih. Dan pokoknya belajar karena dari YouTube dan dari akun-akunnya orang gitu. Gitu. Kalau untuk seneng ya semua orang kalau yang udah suka sama hobinya itu pasti udah ngerasain seneng. Dari itu doang. I see. Ya, for your information juga,
kalau misalnya emang karena suka tari secara universal, akhirnya mau nggak mau juga belajar tradisional loh. Iya. Jangan salah, tradisional juga diajarin waktu itu, sempat juga belajar tradisional. Dan harus tahu, apalagi sebagai guru, iya nggak sih? Kalau Iya, misalnya, apalagi kita mengajar, ada nggak sih ada kepepet muridnya nanya, Bu, saya atau Pak atau Kak, Coach nanya dong, kalau misalnya tari modern yang seperti ini, pada itu kita basic kita tradisional, Iya. atau misalnya kita sendiri basic modern, kita ditanyain tradisional kayak gini, kita kan nggak boleh nanya, nggak boleh jawab nggak tahu kan, Iya, ya apa benar. nanya balik, kalau menurut kamu gimana, kan nggak mungkin, Nggak harus mungkin. menjawab juga. Benar. Iya, harus membangun kepercayaan kan ke muridnya. Gila, yang mengajar gua aja masa nggak tahu, masa apa namanya, gimana gua bisa. Nanti benar. Iya. Itu sih emang harus banget Ilmunya harus banyak. Ilmunya harus banyak. Tanggung jawab. Dan harus dipraktekkan. Jadi untuk teman-teman mungkin yang tradisional atau misalnya yang modern aja atau yang hip hop aja atau yang lain hal sebagainya yang cuma satu itu doang, jangan berhenti di situ, harus Iya. tetap ngembangin. Dicari seluas-luasnya. Bener. Kalian kalau misalkan taunya misalkan tari tradisional tahu di satu sisi. Tari tradisional itu banyak dan besar, itu harus dicari satu-satu. Harus itu buat kita tuh suatu gimana ya, kalau untuk hobi itu kasihkan tersendiri untuk nyari tahu segala macam. Bener, setuju sih. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Asri. Penari sama dengan negatif. Jadi mungkin teman-teman yang penari juga, apalagi yang cewek-cewek, Nah, ya benar. jangankan yang cewek, cowok juga nggak itu apa namanya, pasti dipikiran negatif. Apalagi benar. kalau misalnya cowok itu, wah lu nari berarti lu sekong, atau bahasa Iya. kasarnya gitu, lu agak sedikit ngelambai, lu pasti suka sama cowok atau lain hal sebagainya. Apalagi kalau cewek, wah kalau misalnya lu penari berarti lu jago menghibur, wah, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya Asri sendiri mungkin pernah ngerasain seperti itu, dan gimana caranya menangani head speech seperti itu? Aduh, guys, aku sendiri ya, emang aku pernah seperti itu. Dia bilang gitu, inilah segala macam, pasti penari itu selalu dapat sisi yang negatif. Benar. Sisi negatifnya dari mana sih? Pakaiannya, Benar. dari entah pinggulnya bergoyang atau Iya. segala macam, itu sering banget Kak. Tapi kalau aku orangnya santai, Oh, terserah lah dia mau ngomong apa, karena dia nggak tahu Mantap. kita seperti apa. Mantap. Karena dia nggak tahu perjuangan Setuju. kita seperti apa gitu. Setuju. Yang Setuju. penting kita nyenengin diri kita sendiri, Hmm. nggak ngerepotin orang lain, udah itu. Kalau dia bilang, kamu gini, dia gini, kamu gak usah ngedengerin. Benar. Gak usah ngedengerin sama sekali. Karena aku juga pernah awalnya ngedengerin apa kata orang, nari itu begini. Emang kelihatannya kita pakaian baju seksi, tapi kan bukan seksinya kita. Iya, benar. Seksi bajunya kita bukan untuk apa-apa. Di sisi baju yang kita pakai itu kan kebudayaan kita sendiri. Iya, loh. benar. Kita dikenal orang, dikenal Iya. negara lain itu karena kita punya budaya itu. Iya, Seperti niatnya itu. ya. Niatnya kita seperti itu, bukan untuk yang lain-lain, untuk menghibur atau apa, bukan. Benar, Karena benar. kalau bukan kita, bukan generasi kita Ya. yang ngembangin tari tradisional, ngembangin apa yang dulu atau nenek moyang kita dulu Udah buat lah ya. buat, gimana? Siapa lagi? Siapa lagi? Benar. Siapa lagi? Benar. Oke, Siapa gila. lagi itu? Jangan ya aku bukan yang ngituin buat yang suka K-pop dance itu enggak, cuman coba untuk berbicaranya sama orang tuh dipilah-pilah. Iya, dipilih-pilih. benar. Jangan sampai nyakitin dia gitu, jangan sampai nyakitin hati. Orang tradisional tuh bukan orang yang murah, dibilang gimana ya Kak? Iya kan, Ya gitu paham kan. sih, pernah sering dengar kayak Sering gitu. kayak gitu kan, murah gitu, karena ngeliatin postur badan itu. Benar. Jangan pernah berbicara seperti Bahaya sih. bahaya Bahaya karena itu bakal nyakitin orang itu sendiri. Iya. Kamu nggak tahu ke depannya gimana kan, Iya. entah dia down, entah Iya. dia nanti jadi pribadi yang nggak pede, yang Iya, awalnya benar. pede kayak Iya, gitu. iya. Kalau karena orangnya santai, terserah hidup aku, Iya, benar. bukan hidupnya dia. Pintar. Aku nggak nyusahin dia. Pintar. Dan aku juga dapat dapat uang jajan sendiri atau beli Iya. apa-apa sendiri juga dari tari tradisional itu. Paham. Gak ngambil duit kamu. Iya. Jangan Iya. pernah Iya. ngejudge itu. Don't judge book by a cover. Tuh. Sebenarnya yang aku sayangin adalah gini, biasanya kalau misalnya kayak public figure gitu kan hate speech emang dari netizen gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kita misalnya kayak di kampus sampai sekolah gitu, justru datang dari teman-teman sendiri. Teman sendiri, benar. Yang tadi kita nggak tahu jadi tahu gitu Iya. kan.
Kalau untuk contoh mungkin kalau sekarang jarang lah terdengar gitu kan, atau emang akunya terlalu tutup kuping gitu kan. Tapi kalau zaman SD SMP itu ada, karena gini, yang namanya orang banyak pasti kan orang-orang yang kayak puber gitu kan, tugas segala macam. Zaman aku SD aku SMP itu aku lumayan, maksudnya dibandingin anak-anak dancer cewek yang lain, aku itu lumayan yang kayak badannya tuh lebih gendut gitu, lebih kayak orangnya lebih malu-malu. Namanya dance itu kan kalau malu-malu susah untuk gerak gitu kan, nggak bisa leluasa gitu kan. Jadi aku lebih malu-malu, aku lebih berisi lah badannya daripada mereka gitu kan. Jadi ada lah omongan-omongan yang kayak emang dia bisa dance gitu, emang dia bisa. Itu sempat aku sampai yaudah deh gue berhenti dulu deh, biarin mereka kayak bahagia dengan gengnya dulu sendiri gitu kan. Gitu. Namanya dance kan bisa satu tim kompak gitu. Kalau sendiri udah kompak gitu, ada satu yang dilepas kan kayak gak enak kalau masuk gitu kan. Ya udahlah udah gitu. Jadi intinya waktu itu sempat aku nggak ikut ekskul lagi, tapi aku cuma ikut ngambil untuk perform di perpisahan prom night gitu. Tapi ya dari situ aku belajar kayak oke, mungkin ini bukan saatnya untuk gue, tapi di luar, setelah gue mundur dari sana gue akan belajar sendiri. Belajar dulu gimana caranya biar maksudnya enak gak sih dilihat gitu, enak gak sih dance gue itu dilihat orang gitu. Apa gue dance masih kurang ekspresi, kurang power, offbeat dan lain sebagainya. Pokoknya dari situ aku belajar sampai akhirnya pas masuk di kampus itu kan emang gak ada UKM dance. Itu nggak ada UKM dance. Curhat dong. Terus aku kepikiran akhirnya kayak ya udahlah, mumpung aku maksudnya aku udah belajar gitu segala macam, kenapa nggak dibikin aja. Mungkin dengan adanya UKM ini aku bisa lebih berkembang juga gitu, banyak anak-anak yang bisa berkembang juga gitu kan, menyalurkan hobi dan bakatnya gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Nah kalau misalnya selama di kampus sih jarang aku dengar kayak ada yang menghujat dari segi dance-nya. Tapi mungkin lebih menghujatnya kayak UKM apa sih gitu. UKM-nya. Karena sebelumnya nggak ada. Jadi kayak UKM apa sih gitu kan. Ya udah aku lebih yang kayak kalau untuk sekarang nanggepin orang yang komen gitu, aku bodo amat. Oke, sip. Gue melakukan apa yang gue suka. Kalau lu lihat lu nggak suka ya itu urusan lu gitu. Sorry nih guys, gue pura-pura bego tapi tahu semuanya gitu. Gimana perasaannya tuh gak bisa ditutupi. Saya mulai berbusta, fake saya ketahuan. Saya pengen pura-pura fake, gak tahu apa-apa. Barusan gitu kan. Jadi saya tahu semuanya jalan ceritanya, susahnya, naikinnya, naik turunnya itu benar-benar ngerasain banget. Di dalam suka kayak udah ada up and down gitu. Jadi kalau misalnya aku mentingin lagi omongan orang di luar, mau kapan majunya mau kapan gitu. Majunya bener. Ya udah bodo amat. Aku yang kalau aku sekarang mungkin aku kalau dulu tuh lebih kayak mikirin bener gak sih yang orang ngomongin, bener gak sih gue begini gitu. Sempet waktu itu sampai kayak ngerasa kayaknya gue gak bisa ngelanjut dari sini lagi deh. Gak bisa gitu, kayak gue selalu di ngomongin orang gini gitu. Tapi belakangan aku ngerasa kayak begitu ketemu teman-teman yang satu hobi, mereka suportif, orangnya mau saling belajar gitu, aku ngerasa kayak oke, mungkin kemarin tuh emang bukan tempatnya gue, tapi mungkin di sini gue bisa menemukan tempat gue gitu. Sip, mantap banget, sangat inspiratif teman-teman. Sangat inspiratif. Nah kalau misalnya ditanya sendiri kan itu lebih ke head speednya, ke Adel sendiri ya. Kalau misalnya kita tanya secara universal, pasti kan Adel pernah nemuin yang itulah penekanan masalah yang namanya dance, apalagi penari perempuan dalam tanda kutip itu pasti negatif. Benar. Mau kayak gimana pun negatif. Dari gak usah gak usah penghibur yang konteksnya seni biasa aja, mau tradisional atau enggak, apalagi kita hidup di Indonesia seperti ini yang kebuka sedikit dapat komentar. Nah, menurut Adel ada nggak sih cara yang paling efektif untuk, maksudnya dance-nya masih tetap jalan, kitanya masih baik-baik aja gitu loh. Kalau misalkan untuk itu jatuh berarti kayak misalkan kita perform di luar gitu kan. Iya. Pakai bajunya kayak gimana gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan untuk kayak aku sama anak-anak gitu ya, biasa kalau perform kita lihat tempatnya. Kalau misalkan tempatnya kayak misalkan kita performnya di Moy, itu kan tempat hiburan mall gitu kan. Jadi kalau kita mau pakai baju apapun, misalnya sebuka-buka baju kita di Indonesia kan nggak mungkin yang kayak terbuka banget. Gitu. Pasti kita juga mikirin lah, nggak mungkin kita mau mengumbar badan kita di depan masyarakat umum gitu kan. Nah, cuman kan emang kadang-kadang pikiran masyarakat tuh jelek gitu. Ada yang mikirnya, itu mah cuma kedok doang, dance modern, padahal aslinya mah entah apa yang dilakuin di belakang sana gitu kan. Jadi kayak ya udah, ya itu pendapat mereka, terserah, selama kita nggak melakukan gitu kan, kenapa kita harus repot gitu kan. Benar. Yang tahu pokoknya cuma diri gue sendiri, lingkungan sekitar gue yang emang dekat sama gue, sama yang maha kuasa, udahlah gitu aja gitu kan. Berarti kalaupun gue berdosa ya nanggung gue gitu, bukan mereka gitu kan.
Terus kalau misalkan kayak perform di kampus, kita lihat emang gini loh, kalau misalnya kita mau perform kan kita tahu nih koreonya apa, konsepnya apa, apa yang mau kita tunjukin gitu kan. Otomatis yang namanya kostum itu harus sesuai. Kadang-kadang kita mikir ini terlalu terbuka, ya udah kalau dalamnya kebuka kita pakai outer yang lebih tutupin gitu kan, kayak misalnya kita pakai baju yang agak crop gitu, kita pakai outer lagi, ntar mau berjaket, pokoknya yang bikin orang tuh nggak terfokus ke itu loh kostum yang terbukanya itu, ngerti? Benar, gitu. paham. Kalau menurut aku balik ke diri kalian masing-masing sih. Soalnya gini, kalau misalkan kalian lagi down, terus misalkan aku ngomong nih kayak lu harus tetap kayak gini, itu nggak akan masuk karena dia udah down duluan. Oh gitu iya kan. benar. Nggak bisa dipaksain dari orang lain, pasti dia akan bilang lu ngomong gampang, lu enak gitu, ngerti kan, kayak gitu-gitu. Intinya nggak apa-apa kalau misalkan kayak kalian merasa kalian lagi down sekarang, kalian mau ngambil waktu kalian untuk kalian rehat dulu sejenak, itu oke, itu normal banget gitu. Daripada kalian paksain diri kalian dan kalian tersiksa gitu kan. Jadi kalian bisa ya intinya take your time, gimana pun caranya kalian harus balik lagi ke sana. Kalian bisa misalkan kalian ngerasa kalian kurang di mana nih, kalian pelajarin gimana sih orang-orang gitu, banyak-banyak nonton video apa segala macam. Terus intinya satu, cintai diri sendiri, karena kalau kalian mencintai diri kalian sendiri, apapun omongan orang itu akan mental. Bener banget. Karena ini aku rasain gitu. Mungkin kalau sekarang aku ngomong terkesan gampang karena aku udah lewatin itu. Iya pasti sih. Dulu aku merasa kayak gue ini apa sih gitu kan, kayak orang-orang menghujat gue mulu gitu kan. Kayak gue nggak bisa di sini, gue nggak bisa di situ gitu kan. Tapi ketika aku mulai kayak, oh ini diri gue, ini hidup gue cuma sekali, gue yang nentuin. Gue nggak minta apa-apa dari mereka juga gitu kan. Ini hak gue sepenuhnya untuk hidup gue, apapun yang mau gue lakuin selama benar dan tidak merugikan orang lain, ya udah. Jadi kalau misalnya kalian bisa mencintai diri kalian sendiri, apapun keadaannya, kalian akan lebih mudah untuk support diri kalian sendiri. Even sekeliling kalian benci kalian pun, kalian gak akan kenapa-napa karena kalian tahu diri gue itu benar. Sip. Pesennya buat anak-anak zaman sekarang, stop untuk ngebully orang, stop untuk ngejudge orang, karena itu bakal nyakitin hati orang. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang itu kayaknya hati itu tipis banget ya kak, tipis banget, rentan banget. Udah ada zaman sekarang itu bikin cepet down. Jadi pilah dan memilah untuk kata-kata. Bener, setuju. Orang kalau bisa selalu kasih support untuk teman-teman yang lainnya, jangan pernah ngejudge orang, jangan pernah bikin sakit hati. Pokoknya support apapun yang teman kamu lakuin itu yang masih di sisi halal, itu support. Karena zaman sekarang bullying itu parah banget. Karena korbannya udah banyak. Oke, itu aja. Thank you Asri udah mau ngebantu buat konten baru. Nanti ini pertama kali dan seru banget. Karena kaget dadakan dipanggil. Waktu itu juga ayo dong collab, sebenarnya aku bilang kayak gitu kan. Itu bercanda sebenarnya. Aku gak bakal kepikiran. Kalau masa kontennya Kak Dika harus ada isinya tari tradisional sih, kan nggak mungkin. Mungkin banget karena basicnya tari. Saya Doni itu bener. Basic tari dan mungkin Asri tahu. Keren sih. Kali-kali ada minta nanti komen di bawah buat minta Kak Doni sama Kak Dika untuk ngedance. Ya ampun. Tolong komen saya sudah terlalu tua untuk ini. Tidak ada kata tua. Tolong tidak ada kata tua ya. Thank you banget udah ngasih pencerahan buat kita para penari-penari. Terus juga nanti mungkin kalau misalnya kita ada mau buat video lagi, boleh ajak ada lagi ya. Boleh. Oke, buat teman-teman semua yang udah nonton video ini, don't forget to like video ini, di komen mau bikin video apa lagi, and subscribe. Dan jangan lupa untuk di-share ke lingkungan kalian. Sip. Influencer banget guys. Kemarin, sorry nih agak sedikit curhat, Adele pernah bilang kalau misalnya influencer apaan sih Kak, tapi katakannya influencer banget bro, sumpah. Kapan lagi men ngajak influencer? Abis ini subscriber gue kayaknya nambah. Amin. Kan karena kontennya bukan karena ininya. Karena kontennya bermanfaat. Iya, kontennya juga bermanfaat. Tapi itu yang kedua. Yang pertamanya tetap isi dari konten itu apa. Itu aja. Thank you Adele udah nyempetin waktu untuk
kita berbincang-bincang masalah tari. Oke, sip. Oke, itu aja Asri, thank you udah nyempetin. Oke. Ya, dan juga jangan lupa follow IG-nya Iya, Asri. follow Instagram aku. Nanti mungkin selanjutnya kita bisa ketemu lagi, oke? Oke. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching and dadah, see you. Dadah. Makasih. Oke, sip. Thank you Asri. Oke, sip. Nice. Jauh nggak sih jawaban aku tuh? Ya ampun, aku bingung. Enggak sih, serius. Pas sih, pas banget, ngena banget. Apa yang dibutuhkan itu